Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita malam hari ini bisa melanjutkan kajian sunnah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Pada malam hari ini kita akan memulai kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram, yaitu dari hadis nomor 1508. Tapi ini nomor di aplikasi ya, aplikasi WA atau HP. Di buku nomornya berbeda. Dalam hadis ini diceritakan yaitu wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih qala. Diceritakan oleh Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat dari Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi yang punya hadis adalah Allah, tapi redaksinya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibadi, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu suatu yang haram di antara kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah saling mendolimi. Akhraja Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menegaskan bahwa Allah telah mengharamkan bagi dirinya untuk berbuat zalim. Dengan kata lain, Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dan Allah menjadikan kezaliman itu sebagai suatu yang haram untuk semua hambanya. Ya, untuk dirinya saja haram, apalagi untuk hamba-hambanya. Maka pesan Allah, fala tadzalamu, janganlah kamu saling mendolimi. Lalu zalim itu apa? Zalim itu mempunyai beberapa definisi. Dalam bahasa Arab salah satu definisinya disebutkan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya, orang melakukan kejahatan yang besar tapi hukumannya ringan.
Sebaliknya ada yang melakukan kesalahan kecil hukumannya berat. Ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya yang melakukan kejahatan besar hukumannya berat, yang melakukan kesalahan kecil hukumannya ringan, ya. Ini yang benar. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya, jadi ini salah satu definisi zalim. Zalim juga berarti lawan kata dari adil. Jadi kalau seorang hakim selalu berbuat adil kepada siapapun, menetapkan hukuman-hukuman dengan benar, tidak melakukan kezaliman, itu namanya adil. Tapi kalau ada hakim menjatuhkan hukuman secara ngawur, ini namanya zalim. Zalim juga berarti membuat suatu pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi di dalam syariat Islam ada sebutan fasik, ada sebutan zalim. Apa bedanya fasik dan zalim? Bedanya, kalau zalim itu adalah pelaku pelanggaran terhadap aturan Allah atau Rasul-Nya, baik kecil ataupun besar, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kalau fasik itu hanya untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar. Misalnya orang suka berzina, atau orang berzina dan tidak taubat, itu ada fasik. Orang berjudi, fasik. Orang minum minuman keras, itu ada fasik. Makanya di dalam kitab-kitab fikih besar ada bab, yaitu bagaimana hukumnya imam yang fasik. Imam yang fasik itu artinya imam pelaku hukuman, pelaku dosa besar. Misalnya pernah membunuh, atau secara sembunyi-sembunyi minum minuman keras. Tapi dia bacaan Al-Qur'annya paling bagus, ya, suaranya merdu, tajwidnya bagus, terus dia jadi imam. Jadi itu dibahas oleh ulama-ulama fikih, sholat makmumnya sah atau enggak kalau imamnya seperti itu. Ternyata jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama sepakat bahwa bermakmum di belakang imam yang fasik, sholat kita sah, ya. Sholat kita sah. Bahwa masalah kita nggak suka diimami oleh orang itu urusan lain, tapi sholat kita tetap sah. Masalah dia fasik itu adalah urusan dia dengan Tuhannya, nggak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat makmum, ya. Nah, jadi di sini bedanya zalim dan fasik. Maka setiap orang fasik itu pasti zalim, dan orang zalim belum tentu fasik. Karena kalau orang melakukan pelanggaran kecil, dia juga zalim.
Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, perbuatan yaitu berbuat zalim, kezaliman yang banyak. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini termasuk doa-doa yang mustajab, mirip-mirip dengan Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Ya, jadi di sini juga menunjukkan bahwa kezaliman dengan bentuk apapun itu ada kezaliman, baik kecil ataupun besar. Dan doa tadi ada permohonan kita kepada Allah agar kezaliman kita, kesalahan yang kecil sampai besar itu diampuni. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan kita dalam satu sabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hendaklah kamu takut doanya orang yang dizalimi, karena orang yang dizalimi itu tidak ada antara dia dan Allah hijab, tidak ada pembatas. Jadi doanya langsung. Ya, misalnya apa? Kadang-kadang di masyarakat, misalnya ada pencopet dihakimi massa, bahkan sampai dibakar. Wah, itu kezaliman yang luar biasa. Yang dicopet paling 10.000, 50.000, 100.000, tapi gara-gara itu nyawa harus melayang dan dia mengalami siksaan yang luar biasa, dibakar. Sedangkan koruptor yang korupsinya miliaran atau bahkan triliunan aman-aman saja. Atau kalaupun dihukum, ya hukumnya itu, hukuman koruptor itu umumnya hukuman yang enak, ya. Diletakkan di Nusa Kambangan, tapi nanti dia bisa nginep di hotel Cilacap misalnya, pakai helikopter. Atau seperti kita dengar-dengar ada seorang jenderal yang ditahan di Makobrimob, lalu Najwa Shihab melakukan sidak ke sana, ternyata di ruang dia kosong, ya. Jadi mestinya dia ada di ruang itu, Najwa Shihab ke sana kosong. Ada di mana? Berita lainnya mengatakan, wah, jenderal itu suka ketemu dengan siapa gitu di hotel bintang 5, padahal status dia ada status tahanan. Nah, ini nikmatnya koruptor. Makanya daripada jadi pencuri ayam, ya jadi koruptor aja sekalian. Kira-kira begitulah. Ya, kembali kepada masalah definisi daripada zalim. Zalim itu biasa disebut juga menganiaya diri. Kenapa zalim menganiaya diri? Karena setiap kita melakukan pelanggaran
itu kita terkena dosa. Dan dosa itu meskipun kecil, kalau kita tidak rajin taubat, itu akan membesar, dan akibatnya kita dimasukkan neraka, mendapat hukuman yang berat. Karena itu ada riwayat yang menyebutkan, yaitu la kabira ma' taubah wala saghira ma' dawab. Tidak ada dosa besar kalau orang itu taubat. Tapi sebaliknya tidak ada dosa kecil kalau orang itu terus-menerus melakukan. Ya, dosa kecil terus-menerus dilakukan, lama-lama banyak, membesar, jadilah dia dosa besar. Sebaliknya kalau orang melakukan dosa besar terus menyesal, taubat, Allah mengampuni, maka bersihlah dia dari dosa tersebut. Oleh karena itu kita dilarang melakukan ghibah, ngomongin orang dengan negatif. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa itu kan dulu, ya, tahun lalu atau bulan lalu dia melakukan dosa itu. Tapi kita kan nggak tahu sesudah itu bagaimana. Siapa tahu habis melakukan dosa dia taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini buruknya, dengan Allah sudah selesai, oleh Allah sudah diampuni, dengan kita nggak selesai. Terus saja kita bilang, wah bapak itu, ya, ibu itu. Nah, ini bahaya daripada ghibah, ngomongin keburukan orang padahal belum tentu keburukan itu ada pada dia. Kalaupun dulu pernah melakukan, tapi kemudian dia taubat, oleh Allah sudah diampuni, dosanya sudah dihapus, artinya keburukan itu sudah nggak ada pada dia. Nah, kita menuduh dia buruk terus. Ini yang bahaya daripada ghibah. Nah, kembali kepada masalah zalim tadi. Zalim itu kalau kita menzalimi orang, maka sesungguhnya di sana ada dua dosa, yaitu dosa terhadap orang itu dan dosa kita melanggar aturan Allah atau aturan Rasulnya. Makanya orang yang bersalah kepada orang lain itu kewajibannya adalah istihlal. Istihlal itu artinya minta supaya kesalahannya dihalalkan. Dihalalkan di sini maksudnya dimaafkan. Jadi nggak cukup kita memperbanyak istighfar, tapi tidak mau minta maaf kepada orang yang kita zalimi, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal tertentu itu tidak mau ikut campur. Misal orang ngutang, gak mau bayar, ya biar tiap hari istighfar terus, taubat, tapi kepada orang tersebut tidak mau minta maaf, itu Allah tidak akan memaafkan, ya, karena masalah hutang piutang
itu ada urusan antar manusia. Jadi Allah tidak akan mengampuni sebelum masalah tersebut ya, antara orang yang berbuat salah dan orang disalahi itu belum diselesaikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Makanya dosa kepada manusia itu untuk menghapuskannya syaratnya ada 4. Kalau dosa kepada Allah syaratnya hanya 3. 1, berhenti. 2, menyesal. Yang ketiga, mohon ampun. Nah ini dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia tambah 1 lagi, yaitu minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Nah di kita masalah minta maaf ini juga sering dilakukan secara salah kaprah. Apa itu? Yaitu halal bihalal. Ya, halal bihalal itu saya nilai itu sesuatu yang basa-basi. Ya seharusnya kalau kita hari ini bersalah kepada saudara kita dan kita sadar bahwa saya telah bersalah, ya langsung aja telepon atau datang, minta maaf Bapak, kemarin itu saya terlanjur mengatakan begini, atau barangkali ada kata yang menyakitkan hatimu, kita minta maaf. Jadi jangan tunggu nanti hari raya kan ada acara halal bihalal. Ya. Masalahnya siapa yang menjamin bahwa umur Anda sampai hari raya? 1. Yang kedua, bahwa kita minta maaf itu juga harus dengan tulus, jangan basa-basi. Saya dulu kan suka ikut-ikut istri acara halal bihalal di IPB, ya, di gedung Grawida yang hadir ribuan orang. Nah, terus nanti berjalan keliling sambil gini-gini. Jadi saya nggak tahu apa yang di benak mereka. Dengan gini-gini dosanya jatuh semua. Habis itu makan bersama. Ya, jadi ini benar-benar basa-basi. Kalau disuruh terus terang datang ke orang itu minta maaf, gengsi dia, ya. Karena gengsi nggak mau ngerjakan. Tapi kalau rame-rame itu kan nggak terasa. Cuman siapa yang menjamin bahwa setelah kita gini-gini kan dia benar-benar memaafkan? Dan ternyata banyak kasus-kasus yang aneh. Tahun berapa itu di Madiun pernah terjadi peristiwa, yaitu halal bihalal antar sana itu kan banyak kelompok pencak silat, kelompok bela diri ya. Jadi ini ada kelompok pencak silat atau bela diri apa gitu ketemu dengan kelompok lain untuk halal bihalal. Habis halal bihalal malah berantem. Jadi benar-benar basa-basi ini. Karena itu kalau pengen dosa kita memang bersih, ya datanglah, minta maaflah
untuk kesalahan yang kita lakukan. Urusan gengsi itu nggak ada. Meskipun kita lebih tua kepada yang daripada yang kita salahi, kita lebih tua, ya nggak apa-apa. Yang tua pun minta maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di akhir hayat itu beliau setelah memberikan tausiah kepada para sahabat, beliau mengatakan kalau ada orang yang merasa pernah aku dolimi, sekarang lah ya. Jadi apakah memaafkan, apakah minta untuk membalas. Sehingga dalam cerita waktu itu ada seorang sahabat yang mengaku bahwa dia pernah entah dicambuk atau tercambuk. Nah sekarang minta untuk membalas. Nabi pun merasa ditunjukkan kesalahannya, langsung ya silahkan untuk mengkisos. Nah ujung-ujungnya ya karena ngakunya bahwa yang dipukul bagian perut, jadi minta perut Nabi dibuka untuk dia melakukan kisos. Para sahabat-sahabat kayak Umar dan lain sebagainya sudah gemas ya kepada sahabat itu. Ternyata ketika Nabi sudah membuka perutnya, dipeluk, dicium. Ya, jadi dia ingin kulitnya bersentuhan dengan kulit Nabi, ingin mencium perutnya Nabi. Tapi itu tadi adalah suatu contoh bahwa Nabi pun sebagai seorang Nabi itu siap untuk dikisos kalau memang pernah berbuat salah. Ya, jadi kembali kepada hadis tadi, fala tadzalamu, jangan kamu saling mendolimi. Kemudian kembali ke awal, Allah tidak pernah mendolimi. Allah telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Nah terus gimana kalau ada 3 orang bersaudara, yang satu cerdas luar biasa, tapi yang satu tertinggal, apa istilahnya, idiot atau apa gitu ya, otaknya nggak normal. Yang cerdas sekolah lancar, kuliah lancar, kemudian cari pekerjaan juga mudah, akhirnya jadi kaya raya. Sedangkan yang terlahir cacat mental tadi, sekolah SD saja nggak tamat, akhirnya hidupnya susah, ketika dewasa menjadi orang miskin dan lain sebagainya. Di mana letak keadilan Allah? Nah, masalah semacam ini itu nggak bisa kita lihat dari sisi duniawi saja, tapi kita harus melihat dari sisi dunia dan akhirat. Karena ada urusan akhirat, maka baru ketahuan nanti kalau sudah di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang hidupnya paling sengsara, tapi kemudian dia masuk surga. Sampai orang-orang lain itu menghayal, alangkah baiknya seandainya dulu waktu di dunia hidup saya paling sengsara. Ya, begitu dia melihat
balasan yang Allah berikan kepada orang yang sengsara di dunia tapi akhirnya masuk surga. Jadi persoalan di sini ini bahwa dunia ini hanya tempat ujian, tempat cobaan. Seperti Allah di surat, kalau nggak salah surat An-Nisa ya, mungkin ayat 100 berapa gitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan aku akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan fitnatan sebagai cobaan. Ini menunjukkan yang baik dan yang buruk semua adalah ujian, semua adalah cobaan. Ya, jadi jangan kita terkelabui kalau hidup kita senang, saudara kita, ya adik kita atau kakak kita susah, lalu menganggap bahwa diri saya ini disayang oleh Allah. Adik saya yang hidupnya susah itu dimurkai oleh Allah, tidak disayang oleh Allah. Salah ini. Karena senang atau susah, kaya atau miskin, itu bukan tolok ukur kasih sayang Allah. Makanya dalam hadis tentang Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan surga atau bayangan surga dan bayangan neraka, apa yang dilihat Nabi? Ternyata penghuni neraka kebanyakan perempuan. Ternyata penghuni surga kebanyakan orang-orang miskin. Ya. Penghuni surga kebanyakan orang-orang miskin. Kalau begitu, miskin atau kaya, senang atau susah, itu bukan tolok ukur untuk mengatakan bahwa kehidupan orang tersebut dalam ridha Allah atau dalam murka Allah. Ya, jadi Allah itu tidak pernah menzalimi. Hanya kita saja yang nggak sabar untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Ada orang selesai kuliah, cari kerja, ngelamar sana ditolak, sini ditolak, terus ujung-ujungnya dia berwirausaha. Itu tidak berarti Allah tidak sayang sama dia. Sudah punya ijazah sarjana, tapi cari pekerjaan susah. Ya, akhirnya dia wirausaha. Nah, nanti setelah dia wirausaha ternyata sukses, lebih sukses dari yang lain, baru dia paham. Oh, nampaknya Allah memilihkan yang terbaik untukku, daripada saya harus menjadi ASN misalnya, ya. Dan kita itu akan tahu sebenar-benarnya itu ketika kita di akhirat nanti. Apa itu di akhirat? Di akhirat kita melihat kesengsaraan saya waktu di dunia dulu itu menyebabkan saya masuk surga atau masuk neraka. Kemakmuran saya waktu di dunia dulu menyebabkan saya menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Disitulah kita tahu hakikatnya. Jadi ketika Allah menyulitkan hidup kita, tapi karena itu kita masuk surga,
Di akhirat baru kita sadar, oh itu ya, dulu di dunia hidup saya begitu susah, tapi ternyata karena saya susah, saya nggak pernah menjadi orang sombong, saya nggak pernah begini, nggak pernah begitu. Akhirnya saya selamat dan saya masuk surga. Jadi kita diminta untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin malam ini ya waktunya sudah habis. Sebelum adzan saya ingin tahu ada yang mau tanya? Azan aja dulu nanti sambung lagi. Oh gitu. Ya. Baik. Ya baik, saya tutup dengan kesimpulan bahwa karena Allah itu tidak pernah berbuat zalim, bahkan mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Apapun yang kita alami, meskipun itu pahit, getir, kita harus husnudzon. Pasti di balik ini ada hikmahnya yang saat ini mungkin saya belum tahu, tapi mungkin tahun depan atau kapan suatu saat kita akan tahu hikmah dari ketidaknyamanan saat ini. Jadi kita terus husnudzon kepada Allah. Silahkan bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ini barangkali ada riwayat atau keterangan tentang datangnya hidayah. Misalnya seperti pamannya Rasulullah sendiri, Abu Thalib ya, itu sehingga akhir kan tidak juga beriman. Padahal kurang apa gitu sebagai pelindung Nabi. Dan saya juga banyak berurusan dengan beberapa teman yang non muslim yang saya lihat perilaku sehari-harinya juga baik dan juga banyak menggalang bantuan, membantu orang, tapi hingga saat-saat terakhirnya tidak juga tentang hidayah. Nah itu adakah penjelasan mengenai hidayah ini, rahasia hidayah ini? Ustaz, terima kasih. Ya. Pak siapa lupa namanya? Mukhlis. Pak Mukhlis. Pak Mukhlis. Pak Mukhlis wartawan ya? Apa? Pernah di kantor berita. Ya. Jadi Pak Mukhlis seandainya
Mukhlis ini pemilik perusahaan roti, dan roti Pak Mukhlis ini dibentuk, ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya seperti hati, ada yang bentuknya seperti apa. Dan bikin roti yang bentuknya seperti hati. Begitu sudah jadi, Pak Mukhlis merasa nggak puas dengan roti yang bentuknya bentuk hati tadi. Karena nggak puas sama Pak Mukhlis, dihancurkan. Roti itu dihancurkan, dilebur, mungkin dijadikan roti baru lagi atau jadikan apa. Sekarang saya tanya, kalau Pak Mukhlis menghancurkan roti yang Pak Mukhlis bikin, Pak Mukhlis adil atau zalim? Gimana? Ya ini kewenangannya apa? Memang apa? Memang berwenang ya. Memang berwenang. Iya, karena berwenang nggak ada siapapun yang mengatakan, oh Pak Mukhlis zalim, masa bikin roti sudah jadi dihancurkan lagi. Nggak ada orang yang, karena memang yang bikin Pak Mukhlis sendiri, bentuk sendiri, setelah itu dihancurkan sendiri. Nah, Allah pun sebenarnya sama ya. Allah itu seandainya membuat manusia, terus manusia itu dihancur leburkan, itu nggak ada yang bisa menyalahkan. Ini ciptaan Allah ya, yang membentuk, yang menghidupkan dan sebagainya. Kemudian Allah menghancurkan sendiri, menghancurkan ciptaannya. Nggak ada yang bisa menyalahkan Allah ya. Seperti itu hak daripada Allah. Apalagi faktanya bahwa Allah itu ternyata setelah menciptakan manusia, orang yang taat diberi surga, orang yang durhaka dimasukkan neraka ya. Allah berwenang untuk itu. Bahkan seandainya Allah menciptakan manusia semua, akhirnya semua dimasukkan neraka, juga Allah berhak dan tidak ada yang bisa menyalahkan. Nah, jadi ini sudah apa istilahnya, hak prerogatif Allah ya. Nah, jadi kita semua ini ada makhluk Allah, dan kita juga merasa kita ini nggak pernah dipaksa untuk ini, untuk itu. Kita ini benar-benar dibebaskan. Hari ini apakah kita mau nonton sinetron di rumah atau mau ke masjid mengaji, nggak ada yang maksa kan? Ya. Nah, jadi kita sendiri diberi hak ikhtiar sepenuhnya oleh Allah. Sehingga kalau akhirnya ada orang yang memilih untuk menjadi kafir seperti Abu Thalib ya, ada yang memilih untuk menerima hidayah seperti Umar, seperti Hamzah, itu ada pilihan mereka masing-masing. Jadi Allah tetap adil. Ada yang belum jelas sudah ya. Jadi kebebasan untuk memilih itu ya? Iya. Jadi Allah punya kebebasan terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Sebagaimana kalau kita menciptakan sesuatu juga punya kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap ciptaan itu. Kemudian kita sebagai makhluknya, sebenarnya salah kita ini ya bukan salah, karena manusia itu punya otak sehingga protes ya.
protes ini kenapa begini ya Allah, ini kenapa begini ya. Coba kalau kita dijadikan seperti apa itu binatang yang berakal, apalagi seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, nggak bisa protes kita. Dan Allah adil 100% untuk memperlakukan apa saja ya terhadap ciptaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya, ya jadi memang apa itu kebaikan itu dari Allah. Allah itu menciptakan manusia dengan fitrah yang baik. Karena itu kalau ada bayi mati, meskipun bayinya orang kafir, insya Allah masuk surga, karena belum berdosa, belum mukallaf. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal mauluda yuladu ala fitrah fa'abawahu alladhani yuhawidanihi yumajisanihi au yuhawidanihi au yunassiranihi. Sesungguhnya setiap bayi itu lahir dalam fitrah, dalam kesucian, dalam Islam ya. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan mereka Majusi atau Yahudi atau Kristen ya. Jadi ini asli manusia itu ada fitrah. Nah nanti yang merusak itu ternyata orang tuanya atau pendidikan di lingkungannya, itu yang merusak. Kalau aslinya fitrah. Nah jadi karena fitrah manusia itu ada iman Islam, maka ketika mereka mulai berakal ya, mulai balik, lalu salah pilih, nah dia menjadi tersesat. Kalau gitu modal yang diberikan Allah itu sebenarnya modal yang bagus. Seandainya itu dijaga, orang masuk surga. Tapi manusia ataupun orang tuanya yang merusak, manusia itu akhirnya menjadi orang tersesat. Dan Allah pun